Anda menyaksikan News Update bersama saya Cakri Milar. Pemirsa, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Bandung, Jawa Barat untuk memantau uji coba vaksin COVID-19. Dan saat ini langsung saja kita menuju ke Bandung, Jawa Barat untuk menyaksikan konferensi pers yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita bisa menggunakan teori yang Bapak sampaikan, yaitu dengan ngegas dan mengerem untuk mengendalikan. Nah, ini juga mengakibatkan, ini masih belum ya, mengakibatkan kapasitas rumah sakit di Jawa Barat, Pak, itu hanya 31%. Jadi memang apakah ini juga sama di level nasional? Di Jawa Barat dari 2.900 itu 70%-nya memang OTG juga. Jadi mungkin mewakili statistik Jawa. Jadi sebenarnya yang dirawat hanya 30% dari 2.900. Nah, Bapak bisa lihat, Pak, warna hijau, Pak, di sebelah kiri itu adalah masa-masa sebelum PSBB, Pak. Jadi pertumbuhan kecepatan virusnya sampai ke angka mendekati 5, Pak. Setelah itu warna kuning, Pak, kita mulai PSBB Bodebek. Kemudian berikutnya, warna-warna berikutnya PSBB Bandung Raya. Yang warna ungu adalah PSBB Provinsi. Kemudian setelah Provinsi kita menemukan bahwa treatment tidak boleh sama. Yang parah di treatment lebih besar dosisnya, yang ringan lebih ringan. Nah, setelah itu, Pak, Bapak melihat ada lonjakan-lonjakan, itu memang resiko dari adaptasi kebiasaan baru. Tapi ada ngegas, ada ngeremnya, Bapak bisa lihat rata-rata 2 minggu terakhir di 0,86, tapi kemarin 2 hari ada peningkatan karena kapasitas testing. Berikutnya, di kapasitas testing, Pak Presiden, kami ini punya kelemahan, walaupun untuk level provinsi, Pak, kami ini tertinggi setelah Jakarta. Ya, kami sudah melakukan, nah ini, Pak, Jawa Barat sudah melakukan 175.000, Bapak bisa lihat, agak jomplang, Pak, dengan DKI Jakarta. Jadi kami mohon dukungan untuk mengejar rasio pengetesan setinggi-tingginya, walaupun Bapak lihat, setelah kami itu Jawa Timur 107.000, Jawa Tengah, dan seterusnya. Tapi dengan testing lebih banyak, kasus kami lebih sedikit. Jadi memang virus ini mungkin cc-nya berbeda di tiap daerah karena satu dan lain hal. Nah, ada 2 usulan, Pak. Yang pertama sekarang itu ada layanan dari swasta namanya pay per service PCR, Pak. Karena labnya kami sudah mentok, maksimal hanya 15-20 ribu. Kalau diizinkan kebijakan itu, maka kita bisa menaikkan statistik dengan kerjasama swasta. Kita hanya bayar 1 orang per berapa rupiah dititipkan ke lembaga ini. Mereka investasi alatnya, kita hanya ngasih nama pasien atau potensi yang dites swab. Saya kira dengan itu, Pak, dalam hitungan minggu kapasitas bisa naik. Yang kedua, inovasi Jawa Barat terbaru, Pak, sudah saya bagikan, dimulai di Sumedang. Kami punya PCR segede koper, Pak. Sehingga ini bisa dibawa ke pelosok-pelosok, di hutan, di gunung, di desa-desa yang tidak terjangkau oleh mobil PCR dan fasilitas, sehingga pengetesan bisa dilakukan sekarang merata dengan menugaskan petugas-petugas. Mudah-mudahan kalau Bapak berkenan, inovasi Jawa Barat ini juga bisa menjadi sebuah terobosan untuk memastikan tingkat pengetesan tidak hanya berkumpul di daerah kepadatan kota, Pak. Kira-kira begitu. Nah, berikutnya peta kewaspadaan kami sudah sesuaikan dengan pemerintah pusat, Pak. Jadi sekarang di tanggal 3 sampai 9 Agustus, alhamdulillah yang tadi saya sampaikan sudah terupdate, Pak. Tidak ada zona merah lagi, Pak, per minggu ini, karena hanya update mingguan. Sebelumnya Bapak bisa lihat Depok masih merah, sekarang sudah membaik dengan kontrol kita bersama, sehingga total sekarang dari 27 kota kabupaten tidak ada zona merah,
sedang 14 kabupaten dan 13 zona kuning. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus kami pertahankan. Nah, berikutnya kami laporkan, Pak, dari sisi peta yang sama sekali tidak terkena oleh COVID, itu kami sudah mulai dengan hati-hati sekolah tatap muka, Pak. Jadi kami juga melakukan percobaan dengan ketat dan hati-hati, karena Jawa Barat, mohon izin Pak, banyak gunungnya, banyak pedalamannya yang memang nggak ada COVID atau jarang dari COVID, sehingga kebijakan tidak kami persamakan dengan daerah urban atau daerah kota yang sangat padat. Kemudian dari sisi ekonomi, Pak, saya agak sedih nih, Pak. Sebelum COVID, subsidi itu hanya 25% Pak kepada populasi. Sekarang 72% rakyat Jawa Barat itu tangannya di bawah, Pak. Ya, jadi Bapak bisa bayangkan dari 50 juta 2/3, hampir 3/4-nya itu sekarang posisinya meminta bansos lah, kira-kira begitu. Ya. Jadi total penerimanya 10.700.000, padahal kepala keluarga di Jawa Barat penduduk terbesar Indonesia ini hanya 14 juta. Jadi, dan saya mengucapkan terima kasih atas kebijakan Bapak, kami mendapatkan pinjaman daerah yang filosofinya sebenarnya menggantikan uang yang kepake COVID, Pak. Sehingga program lama bisa dihidupkan untuk menggerakkan ekonomi sampai dengan Desember. Kemudian saya laporkan kita terkoreksi, Pak, di catur bulan kedua ini di minus 5,9. Kami sudah tugaskan semua pihak, khususnya belanja pemerintah, untuk ngebut. Kenapa minus 5,9? Karena 40% PDRB kami ini di manufaktur, Pak. Sehingga selama pasar globalnya belum pulih, maka Jawa Barat Utara ini yang mayoritas manufaktur, rumah dari 60% industri di Indonesia kan rumahnya itu di Jawa Barat, ini masih terkendala. Tapi menariknya ada 3 anomali, Pak. Pertanian tumbuh, Pak, positif 9%-an, logistik tumbuh, infokom tumbuh, kesehatan tumbuh. Dan yang menarik, pajak kendaraan bermotor malah naik, Pak. Ternyata kesimpulannya kalau urusan kita permudah, rakyat itu disiplin. Tadinya saya mengira pendapatan akan turun, justru selama COVID pendapatan daerah kami malah naik. Dari sisi pajak saya juga nggak ngerti, tapi karena full digital kita kasih kemudahan, pajak malah naik. Kemudian yang naik juga adalah investasi. Kami juara 57 triliun satu semester, saya juga tidak paham, tapi melebihi rata-rata. Nah, kemarin saya ke Patimban juga, Pak, mohon izin mungkin menyampaikan kalau Bapak berkenan jadwal tetap hadir, meresmikan di November untuk memberikan semangat, Pak. Karena memang orang sudah lelah, Pak Presiden, ya, terkait COVID ini. Jadi kalau ada berita-berita yang menyemangati itu pengaruhnya besar sekali. Terakhir dari kami, Pak, melaporkan kami sudah melakukan sanksi administratif sebagai opsi terakhir dalam penegakan disiplin. Total pemerintah Jawa Barat ini membagikan masker 18 juta, Pak. Itu level provinsi. Kota kabupaten ada yang sudah 2,5 juta seperti Indramayu, makanya didatangin Pak Menteri. Nah, kami mempercayai sebuah kajian dari Goldman Sachs, Pak. Kajiannya adalah lockdown dengan pakai masker itu sama-sama menurunkan tingkat penularan. Tapi kalau lockdown ada korban ekonomi sosial, kalau pakai masker tidak. Maka keyakinan itu saya sampaikan, sok kalau mau tidak lockdown atau PSBB lagi, cuma satu, memakai masker, kira-kira begitu. Nah, inilah kampanye logika ini kita teruskan. Tapi hasil surveinya sebelum kami rilis ini, Pak, hanya 50%. Tapi kemarin kasat mata saya lihat ada peningkatan, saya hanya merazia 20-30% yang tidak pakai masker. Ya. Dan setengah dari yang tidak pakai masker itu ternyata bawa masker.
cuman tidak dipakai. Alasannya kalau nanti ditagih aja saya perlihatkan. Jadi ada dua tipe yang memang tidak disiplin, tapi ada juga yang paham tapi malas kira-kira. Nah, ini sudah kami lakukan dan saya berterima kasih ada penguatan instruksi Bapak, instruksi Presiden terkait hal ini, sehingga kami meyakini pengendalian tadi, zona merah sudah tidak ada, kita berdoa full bisa zona kuning ke hijau. Terakhir dari saya, agenda Bapak hari ini adalah simbol yang sangat penting, Pak. Kenapa? Provinsi Jawa Barat ini satu-satunya provinsi yang bisa memproduksi semua alat perang melawan COVID, Pak. APD sudah berlimpah, masker bedah sudah ekspor, ventilator sudah dibagikan ke rumah sakit, ya. Kemudian rapid test versi Unpad juga sudah kita rilis. Kemudian tadi PCR versi portable-nya, dan sekarang adalah vaksin yang memang sudah siap diproduksi oleh Bio Farma, kebetulan di Bandung, ya, dan sudah lebih dari 15 tipe vaksin ke seluruh dunia sudah dibagikan. Paling besar 75% pangsa dunia dari kami adalah vaksin polio. Dan mohon izin supaya kita memanage komunikasi publik juga dan mengurangi hoaks-hoaks, Pak, dan keresahan. Saya, Pak Kapolda dan Pak Pangdam juga mendaftarkan diri sebagai relawan, Pak, dari 1.600-an, sehingga menurunkan spekulasi-spekulasi dan provokasi yang tidak perlu. Dan Bapak hari ini akan menyaksikan satu ke lab Bio Farma, bagaimana vaksin diproduksi, kemudian melihat masyarakat yang akan menerima tes ketiga. Jadi biasanya vaksin itu 3 kali, 2 kali dites di negara produsennya, 1 kali terakhir di negara yang akan membeli atau membutuhkan vaksin. Saya kira itu, Pak, kondisi gambaran Jawa Barat. Keterkendaliannya itu, Pak, naik turun, tapi kami naik turunnya itu di level bawah, kira-kira begitu. Nah, kelemahan kami hanya di testing PCR, walaupun sudah terbanyak se-Indonesia di luar Jakarta, tetap mengejar rasio ke 50 jutanya, kami keteteran. Oleh karena itu, inovasi per service swasta, kalau boleh dijadikan kebijakan, kemudian PCR portable diperbanyak. Dengan begitu, insya Allah semua indikator WHO tentang keilmiahan pengendalian Jawa Barat bisa terus tunjukkan. Saya kira itu, Bapak Presiden, laporan dari Jawa Barat. Mohon arahan kepada kami, gugus tugas provinsi, juga gugus tugas kota kabupaten yang menyimak Bapak dari virtual. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung arahan Bapak, Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampurasun. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Gubernur beserta seluruh jajaran Forkominda, Bupati dan Wali Kota, seluruh jajaran gugus tugas, dokter dan perawat, seluruh tokoh masyarakat, relawan, dan tentu saja TNI dan Polri yang telah bekerja keras, tak kenal waktu, dengan penuh dedikasi dalam pengendalian COVID di Provinsi Jawa Barat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa 215 negara di dunia ini semuanya terpapar oleh COVID, dan sampai hari ini 19,7 juta penduduk dunia terinfeksi COVID, dan 728.000
meninggal karena COVID. Di negara kita sendiri sampai hari ini positif COVID ada 127.000 dan yang sembuh ini alhamdulillah 82.000. Jadi 127.000 yang sembuh 82.000 dan yang meninggal 5.700. Ini patut kita syukuri dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur mengenai kondisi yang ada di Jawa Barat. Rata-rata semuanya sudah pada posisi warna kuning dan hijau, dan saya harapkan ini terus dipertahankan, dikendalikan. Syukur yang kuning bisa dilarikan semuanya ke hijau. Tetapi sekali lagi ancaman COVID ini belum selesai sampai nanti yang namanya vaksin itu bisa divaksinasikan kepada seluruh rakyat di tanah air ini. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit mengenai pentingnya strategi intervensi berbasis lokal. Dan ini saya kira sudah dikerjakan oleh Provinsi Jawa Barat, ini akan diteruskan. Artinya skop dalam wilayah kecil ini yang paling penting. PSBB tingkat desa, PSBB tingkat kampung, saya kira melokalisir COVID di dalam skop-skop kecil ini akan lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan, sehingga tidak satu sisi tidak mengganggu wilayah yang besar, dan di sisi yang lainnya juga dari sisi ekonomi kita tidak terganggu banyak. Yang kedua, manajemen krisis ini saya harapkan dari Pangdam beserta seluruh jajarannya, Polda seluruh jajarannya juga membackup terutama dalam kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Utamanya lagi penggunaan masker. Utama urusan masker ini. Di samping tentu saja yang berkaitan dengan jaga jarak, cuci tangan, tidak berada dalam kerumunan jumlah banyak, tapi masker menjadi kunci. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, pilih lockdown atau pilih masker, pilih PSBB atau pilih masker. Kita pilih pakai masker. Tapi memang kita tahu di masyarakat kita survei yang kita lakukan di, saya enggak menyebut provinsinya, 70% belum memakai masker. Ini di satu provinsi di Jawa. Ini sebuah angka yang besar sekali. Kita harapkan di sini, saya sudah menyampaikan dalam 2 minggu ini, dibantu oleh TNI Polri, gugus-gugus daerah, betul-betul urusan masker ini kita kerjakan secara all out dan masif. Jadi tolong permintaan untuk masker disampaikan kepada Ketua Komite, Ketua Satgas, sehingga benar-benar urusan yang berkaitan dengan masker ini bisa kita selesaikan, karena ini akan menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan COVID. Kemudian juga sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa membuka sebuah wilayah dengan kondisi yang ada, jangan sampai langsung dibuka. Ada tahapan-tahapan prakondisi, diprakondisikan dulu. Kemudian kita memilih waktu, memilih timing ini penting sekali. Yang kedua timing, kapan itu dibuka. Karena jangan sampai dengan
kita menyampaikan masuk ke new normal, dianggap kita ini sudah nggak ada masalah. Ini yang harus diingatkan pada masyarakat. Di timing membuka itu penting sekali. Kemudian yang ketiga, prioritas sektor itu betul-betul harus dilihat sektor mana yang dibuka terlebih dahulu. Tidak semuanya langsung dibuka, tahapan-tahapan itu mesti dilakukan. Sektor yang resikonya rendah itu didahulukan, sektor yang resikonya tinggi tolong direm untuk diberikan di bagian belakang saja. Yang kedua, saya ingin berbicara masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Urusan kesehatan, urusan ekonomi ini dua hal yang sama-sama penting. Tidak bisa kita hanya ngurusi urusan COVID, urusan kesehatan, tapi urusan ekonominya tidak diurus. Ini juga akan menimbulkan problem sosial ekonomi di masyarakat. Oleh sebab itu, berulang-ulang saya sampaikan, gas dan remnya ini, bupati, wali kota, gubernur ini betul-betul harus manajemennya dikendalikan dengan ketepatan yang baik. Saya ingin mengingatkan kembali urusan bantuan sosial, bansos, agar dicek betul, jangan sampai ada kondisi-kondisi di masyarakat yang namanya kekurangan yang berkaitan dengan misalnya sembako. Tidak, kita memiliki kemampuan untuk memberikan itu kepada masyarakat. Tolong disampaikan kalau ada hal yang memang perlu dibantu dari pemerintah pusat. Kemudian yang berkaitan dengan bansos kan dari pusat sudah diberikan bantuan sosial tunai, bansos tunai sudah, BLT untuk desa sudah, kemudian subsidi listrik yang gratis untuk pemakaian 450 VA sudah, 50% untuk yang 900 VA sudah. Kira stimulus ekonomi untuk usaha-usaha kecil juga sudah dilakukan lewat perbankan. Sebentar lagi kita akan mengeluarkan yang namanya bansos produktif. Ini untuk UKM, akan diberikan kepada 13 juta usaha mikro, usaha kecil kita. Bantuan modal kerja darurat sebesar 2.400.000. Dan juga akan diberikan kepada 13 juta pekerja. Ini di luar 10 juta yang kartu prakerja. Beda lagi, kartu prakerja itu untuk yang terkena PHK, kalau yang ini tadi untuk yang masih bekerja juga akan diberikan bantuan. Tapi yang ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Insya Allah dalam seminggu, 2 minggu ini sudah akan keluar. Kenapa bantuan-bantuan ini diberikan? Kita harapkan stimulus untuk ekonomi kita, terutama yang menengah bawah, bisa diberikan sehingga ada daya beli di sana. Konsumsi domestik kita juga akan naik. Sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi secara nasional ini akan tumbuh lebih baik dari kuartal yang kemarin. Kita tahu kuartal pertama 2020 kita masih tumbuh 2,97. Negara lain sudah banyak yang negatif, kita masih tumbuh positif 2,97. Tetapi di kuartal kedua kita sudah masuk ke minus, dari 2,97 positif langsung minus 5,32. Ini hati-hati. Tadi di Jawa Barat juga di kuartal kedua juga sudah berada pada posisi minus 5,9. Ini hati-hati, tetapi saya optimis di kuartal ketiga kita akan lebih baik dari yang kuartal yang kedua. Dan kita harapkan kita ingin tumbuh positif, tapi memang ini perlu kerja keras.
Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota agar yang namanya belanja dari APBD ini disegerakan untuk direalisasikan. Secara nasional saya masih melihat anggaran-anggaran itu masih berada di bank, APBD. Masih 170 triliun di bank. Artinya penggunaannya memerlukan kecepatan, terutama di kuartal ketiga ini. Kunci ada di bulan Juli, Agustus, dan September. Supaya kita tidak masuk dalam kategori resesi ekonomi. Tapi kita juga patut bersyukur, meskipun kita minus 5,32, coba kita lihat. Italia minus 17,3, Jerman minus 11,7, Perancis minus 19, negara-negara Amerika minus 9,5. Ini patut kita tetap harus alhamdulillah, patut kita syukuri itu. Oleh sebab itu sekali lagi, realisasi anggaran ini agar disegerakan, terutama dalam kuartal ketiga. Sekali lagi, Juli, Agustus, September ini sangat menentukan. Begitu kita belanjakan segera mungkin, kemungkinan kita bisa kembali lagi ke positif itu masih ada peluang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras Provinsi Jawa Barat, sehingga kondisi-kondisi yang ada bisa dikendalikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya. Tadi aspek kesehatan kami juga sudah lakukan di istilah kami itu PSBM Pak, pembatasan sosial berskala mikro. Jadi program kalau ada kasus itu lokalisirnya skala mikro. Kita juga ada program jaga lembur Pak untuk di level-level kampung, dan sudah 70.000 Pak warga Jawa Barat yang padat karya. Jadi saya sudah keluarkan Pak peraturan gubernur, semua proyek pemerintah mewajibkan mayoritas korban PHK COVID Pak. Jadi saya bikin tim khusus supaya semua proyek yang APBD belanjakan nanti diabsen oleh kami, mana pekerja yang memang historinya karena COVID itu juga bagian dari yang kami lakukan. Terima kasih tadi dukungan untuk daya beli sangat komprehensif Pak, dan bisa untuk dibelanjakan. Kemarin itu ada ide Pak, supaya manufaktur kita ini hidup, mungkin pemerintah juga belanja di produk mereka yang nggak bisa ekspor. Contohnya ada yang ngusulin Pak, belanja seragam aja, memang kepake dan bisa menghidupkan tekstil-tekstil yang mati. Atau belanja motor-motor produksi dari manufaktur, kita kirim ke desa-desa, barangnya kepake, belanjanya terjadi, manufakturnya hidup juga Pak di semester ini. Nah, gagasan-gagasannya itu memang levelnya level nasional Pak, tapi kalau memang bisa masuk ke logika ekonominya, win-win Pak. Barangnya kita pakai untuk pembangunan, tapi menunggu ekspor, kegiatan manufaktur kita bisa berjalan. Saya kira itu Pak, mungkin kami kembalikan ke MC. Agenda berikutnya adalah kita mengunjungi ke Bio Farma. Untuk Bapak lihat sendiri bagaimana proses yang luar biasa ini hadir di Jawa Barat, dan kami sangat bangga, dan kami punya tekad Pak, pasca COVID kami ingin menjadi center of excellence dari sisi healthcare industri Pak. Karena ternyata kalau dipaksa Pak, Pindad pun bisa bikin alat-alat kesehatan, PTDI. Jadi
insinyurnya ada, industrinya. Nah, provinsi ini yang paling siap dari sisi konversi ke high-tech 4.0 dan hikmah COVID bisa geser ke healthcare industri juga yang canggih. Mohon doanya Pak. Terima kasih, itu saja Pak. Kita lanjut dengan acara berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara.